Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan tutorial cara membuat ladder diagram pada Xbox 2 untuk latihan yang ke-8. Untuk latihan ke-8, sebelum ke cara pembuatan ladder diagramnya, saya bacakan dulu instruksi yang ada pada latihan 8. Ini untuk latihan 8, untuk instruksi lumayan agak cukup panjang ya, bisa dibilang juga panjang ya. Saya akan bacakan. Sebelum kebacakan, saya juga akan menjelaskan beberapa komponen yang terdapat pada latihan 8. Di sini kita akan memakai 4 inputan. 4 inputan yang terdiri dari start, sensor 1, sensor 2, dan stop. Lalu untuk outputnya sendiri, kita akan memakai 2 output, conveyor 1 dan conveyor 2. Oke. Walaupun nanti pada pembuatan tahap wiring di mejanya, di PLC-nya, saya akan menggunakan komponen pengganti conveyor, yaitu kontaktor. Di sini untuk penjelasannya, jika tombol start ditekan, maka conveyor 1 akan on. Tombol start ditekan, conveyor 1 akan on. Jika tombol stop ditekan, semua conveyor akan mati. Conveyor 1 dan conveyor 2 akan mati ketika tombol stop ditekan. Oke. Lalu untuk pada penjelasan posisi 2, tadi ya, melanjutkan pada penjelasan ini, tombol ditekan, conveyor 1 akan on. Lalu barang akan bergerak dari conveyor 1 menuju conveyor 2. Jadi ini conveyor 1 ya, barang tuh bergerak dari yang semulanya ada di bagian pangkal. Pada awal yang ada di bagian pangkal dari conveyor 1, dia akan bergerak menuju ujung dari conveyor 1. Oke. Lalu barang akan terdeteksi oleh sensor 1, sensor yang warna kuning ini. Lalu ketika terdeteksi pada sensor 1, conveyor 2 akan on. Oke. Conveyor 2 akan on, barang nanti akan berpindah ke conveyor 2. Kita jelaskan lagi pada penjelasan yang posisi 3. Saat barang meninggalkan sensor 1, barang berpindah dari sensor 1 yang berada pada conveyor 1 akan berpindah pada conveyor 2 di bagian pangkal conveyor 2 yang melanjutkan membawa barang. Maka conveyor 1 akan off, ini akan mati, dan conveyor 2 akan bekerja. Oke. Lalu pada penjelasan yang terakhir atau pada posisi 4, saat barang terdeteksi sensor 2, ini sensor 2 ya, yang warna merah, barang akan bergerak dari pangkal conveyor 2 sampai ke ujung conveyor 2, maka conveyor 2 akan off. Oke, itu untuk penjelasannya. Mari kita melanjutkan ke bagian pembuatan ladder diagramnya. Oke, di sini saya akan membuat tombol start X0 normally open. Oke. Tadi kan ada instruksi yang berhubungan tombol stop dapat mematikan conveyor 1 dan conveyor 2 atau semua conveyor. Jadi di sini juga saya akan membuat keluaran. Sebelum itu nanti saya akan menjadikan X0 sebagai tombol start, X1 sebagai tombol stop, X2 sebagai sensor 1, dan X3 sebagai sensor 2. Lalu untuk keluarannya sendiri Y0 nanti saya akan jadikan sebagai conveyor 1 dan Y1 sebagai conveyor 2, lalu Y2 sebagai tombol stop. Nah, nanti kan ada penjelasan mengenai tombol stop yang akan dijadikan sebagai pemati semua conveyor. Jadi untuk keluarannya nanti yang saya gambarkan sebagai Y2, saya jumper ke sini sebagai input Y2 sebagai tombol stop, normally close. Oke. Lalu
eh tadi juga kan berhubungan sama ataupun berhubungan dengan matinya semua semua conveyor ya. Jadi di sini juga nanti akan mematikan conveyor 2 yang akan dilambangkan dengan kode Y1 normally close. Oke. Lalu untuk keluarannya sendiri akan mengaktifkan conveyor 1. Akan mengaktifkan conveyor 1 yang dilambangkan dengan Y0 dengan output coil. Oke. Y0. Lalu saya juga akan membuat bagian jumper kurang lebih sebagai paralel agar tetap aktif gitu. Agar tetap aktif, kita langsung saja Y0 normally open. Oke, kita buat cabang paralelnya di sini. Karena dia akan tetap aktif. Sebenarnya dia akan tetap aktif ketika conveyor 2 aktif. Namun tidak kelihatan karena fungsinya bergantian antara conveyor 1 dan conveyor 2. Dan akan mati. Kenapa saya letakkan di sini? Karena setelahnya akan ada tombol akhir, tombol stop gitu, yang akan mematikan kedua sensor, termasuk maksud saya akan mematikan kedua conveyor, termasuk conveyor 1. Oke. Lalu lanjut ke pembuatan tombol stopnya. Saya lambangkan dengan X1 normally close tombol stop. Oke. Lalu untuk keluarannya sendiri saya lambangkan sebagai Y2 saja, seperti yang sudah disinggung ataupun disclaimer dari saya, Y2 sebagai tombol stop coil. Oke. Jadi di sini kan X1 sebagai tombol stop ya. Keluaran tombol stop ini dilambangkan juga dengan Y2. Makanya Y2 ini juga nanti di sini sebagai tombol stop. Ini fungsi dari Y2 sebagai yang berubah dari output menjadi input. Dia juga berfungsi sebagai tombol juga nantinya. Sebagai yang mematikan kedua conveyor nanti. Baik, setelah itu saya juga akan membuat mengenai conveyor 2 yang nanti akan aktif ketika mengenai sensor 1 yang berada pada conveyor 1. Saya juga akan membuat Y0 nya normally open. Y0 normally open. Ya, nanti dia aktif dari sini dan akan mengenai sensor 2 yang saya lambangkan dengan X2 karena X1 dan X0 sudah ada. Dia juga fungsinya hampir mirip seperti tombol start yang akan mengaktifkan conveyor 1. Maksud saya conveyor 2. Oke. Lalu saya juga akan membuat sensor 2. Sensor 2 yang dilambangkan dengan X3. Dia sebenarnya menggunakan tipe normally close jika pada bagian wiringnya yang pada PLC. Namun untuk cara kerja ladder diagram di sini saya akan memakai normally open. Oke. Lalu juga di sini saya akan membuat tombol stop untuk mematikan conveyor 2-nya. Di sini tombol Y2 normally close. Oke. Dan untuk keluarannya sendiri tadi Y1 outputnya yang nanti sebagai conveyor 2 sebagai dengan simbol coil Y1. Oke. Saya juga akan membuat bagian
keluaran dari conveyor, keluaran dari conveyor 2 maksud saya. Conveyor 2 normally open yang akan diparalelkan pada bagian tengah ini. SF9. Oke, di sini juga saya hubungkan dengan F9. Enter. Saya hapus saja. Oke. Sudah. Lalu saya compile. Rebuild all. Lalu saya akan membuat nama-nama bagian komponennya agar teman-teman tidak bingung. Global device command. Di sini ada X0. X0 tadi sebagai tombol start. X0 sebagai tombol start. Saya tekan start. Dia sebagai tombol start. Lalu setelah itu saya jadikan start 1 saja, atau cukup start saja. Start. Lalu untuk X tadi X0 sebagai tombol start, X1 nya sebagai tombol stop. Oke, sudah. Lalu X2 sebagai sensor 1 dan X3 sebagai sensor 2. Oke, untuk bagian input X0 sampai X3 sudah. Lalu ke bagian Y-nya. Y-nya tadi Y0 sebagai conveyor 1. Conveyor 1. Lalu untuk Y1-nya sebagai conveyor 2. Lalu untuk Y2-nya sebagai tombol stop, atau nanti juga akan langsung terbaca. Kita coba dulu ya. Kita coba view command. Ternyata belum terdeteksi untuk nama stopnya sendiri di sini. Saya akan namakan saja dengan kembali menekan tombol global device command. Oke, di sini juga saya jadikan sebagai tombol stop 1 saja. Stop saja. Oke, sudah. Saya akan melihat dulu bagian-bagiannya di sini. X0 mengaktifkan conveyor 1, lalu mengenai conveyor 1 mengenai sensor 1, mengenai sensor 1, lalu ini normally open. Dia akan mengaktifkan conveyor 2 stop. Oke. Sebelum situ ada yang perlu saya revisi lagi. Untuk ketika ada kesalahan pada ladder diagram, kita tekan bagian panah ini, monitor write mode. Oke. Di sini Y2 di sini dibuat menggunakan normally close. Fungsinya hampir mirip dengan tombol stop. Ya, memang bisa dibilang sebagai stop juga sih di sini untuk keluaran stop. Lalu untuk sensor 2 di sini pada ladder diagram dilambangkan dengan normally open, walaupun nanti di wiringnya ataupun di PLC-nya dia menggunakan jenis normally close. Kita compile kembali lagi, rebuild all. Oke, langsung saja ketika dirasa sudah tidak ada kesalahan, tekan tombol start. Kita tunggu. Oke, complete, close. Oke.
Oke, di sini tombol stop sudah menyala. Sebaiknya untuk tombol stop di X1 ini kita beri force terlebih dahulu agar tidak aktif. Oke. Sambil kita jelaskan cara kerja dari latihan 8 ini. Pertama, ketika tombol X0 atau tombol start ini kita beri force atau kita nyalakan, dia akan mengaktifkan conveyor 1. Kita beri force, conveyor 1 menyala. Oke. Lalu conveyor 1 menyala, dia membawa barang menuju ke conveyor 2 yang tadinya di conveyor conveyor 1 bagian pangkal menuju ke conveyor 1 bagian ujung mengenai sensor 1. Oke. Sensor 1 ini juga bisa disebut sebagai tombol start juga. Lalu kita beri force. Kita beri force. Kita beri force. Oke. Di sini juga tadi seperti yang saya singgung ya, untuk bagian X3 atau sensor 2 dia kan normal open, walaupun di bagian wiringnya, tahap wiring atau tahap di PLC-nya langsung dia langsung normally close. Jadi di sini kita beri force terlebih dahulu. Oke. Seperti penjelasan juga, ketika conveyor 2 menyala, sensor 1 dia akan off. Jadi sifatnya tuh seperti pembalik. Ketika conveyor 2 ataupun Y1 ini menyala, conveyor 1 Y0 akan mati gitu ya. Tadi saya kelupaan untuk fungsi dari sensor 2 ini hampir mirip seperti tombol stop. Jadi mungkin di sini lebih baik untuk diberi force terlebih dahulu sebelum disimulasi. Lalu pada instruksi yang ketiga, ketika si barang sudah mencapai pada conveyor 2, dia akan menerima part dari conveyor 1 ya. Lalu berjalan membawa barang menuju ke sensor 2. Sensor 2 ini ketika si barang ini sudah menyentuh sensor 2, dia akan mematikan conveyor 2 gitu. Tadi kan sudah kita beri force ya untuk bagian sensor 2-nya. Sekarang kita matikan, kita beri off. Dia akan mematikan conveyor 2. Oke, conveyor 2 sudah mati, conveyor 1 kembali menyala ya. Lalu ketika kita coba lagi ya. Kita coba lagi. X3 kita nyalakan lagi. Oke, conveyor 2 menyala kembali. Lalu conveyor 1 mati kembali. Kita juga dapat mematikan conveyor 2 dengan cara menekan tombol stop. Stop ini X1 ini sebagai tombol stop utama. Dan dia juga bisa mematikan conveyor 1 ketika conveyor 1 menyala. Bahasa gampangnya, tombol stop ini dia bisa mematikan conveyor apapun. Bisa salah satunya ataupun kedua-duanya. Kedua-duanya juga bisa. Kita coba. Maksud saya kita off-kan. Oke. Di sini stop menyala, conveyor 1 dan conveyor 2 mati. Oke, mungkin itu saja untuk pembuktian ataupun penjelasan cara membuat ladder diagram pada latihan 8. Begitupun prosesnya. Maaf jika ada salah kata-kata karena saya juga masih belajar. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk selanjutnya nanti kita lihat ke tahap solid work elektrik ataupun extract load bagian sirkuit elektrik dan tahap wiringnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita melanjutkan ke tahap bagian Mitsubishi elektriknya. Setelah kita membuat penjelasan ladder diagram pada latihan 8 DG Xbox.
Sekarang saya akan menjelaskan bagian Mitsubishi elektriknya sebelum nanti kita ke tahap wiring. Sambil kita baca untuk latihan 8 ya. Untuk latihan 8 di bagian elektriknya, di sini kita menggunakan satu tombol start, satu tombol stop, dan dua sensor ya. Dua sensor. Kita lihat juga di sini. Di sini kita menggunakan tombol switch button 1, tombol start normally open yang dihubungkan dengan X0. Di sini juga X1 dihubungkan dengan switch button 2 normally close sebagai tombol stop. X2 nanti dihubungkan dengan sensor yang pertama. Dia juga bisa difungsikan sebagai start 2. Bisa disebut seperti itu juga karena nanti di bagian wiringnya atau di bagian pemasangan kabel di PLC-nya dia dipasangkan dengan bentuk normally open, dan sensor 2 juga kebalikannya. Sensor 1 X3 ini nanti dihubungkan pada sensor 2. Sensor 2 ini nanti fungsinya mirip dengan tombol stop. Bisa juga disebut sebagai stop 2. Sensor 2 ini karena dia akan mematikan bagian output yang kedua. Nanti saya jelaskan juga bagian outputnya. Ini outputnya kita ada dua macam, ada conveyor 1 dan ada conveyor 2. Jika part yang di sini ini hanya sebagai komponen tambahan, tidak terlalu diperhitungkan dalam pembuatan ladder diagramnya. Kita lihat lagi. Di sini nanti Y0 sebagai conveyor 1 dan Y1 sebagai conveyor 2. Nanti tombol start ini mengaktifkan conveyor 1. Conveyor 1 nanti menyentuh sensor 1. Ini sebagai tombol start. Sensor 1 juga sebagai tombol, bisa dikatakan sebagai tombol start karena nanti dia akan mengaktifkan Y1 ataupun conveyor 2 dan mematikan conveyor 1. Jadi conveyor 2 aktif, conveyor 1 mati gitu. Barang melanjutkan dari conveyor 1 ke conveyor 2 nantinya. Dan conveyor 2 akan mati ketika sudah sampai ujung menyentuh sensor 2. Sensor 2 berbentuk normally close. Nanti ketika dia kan nanti diibaratkan sebagai tombol stop normally close pada wiringnya. Nanti dia fungsinya mematikan conveyor 2. Dan ada satu tambahan penjelasan lagi. Jadi ketika conveyor 1 aktif Y0 ataupun conveyor 2 aktif Y1, salah satunya bisa dimatikan hanya dengan satu tombol, yaitu tombol stop switch button 2. Sedangkan tombol sensor 2 yang bisa diartikan sebagai tombol stop juga dia hanya bisa mematikan conveyor 2 ataupun Y1. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan ke tahap wiringnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita lanjut ke tahap wiringnya pada latihan 8. Setelah sebelumnya kita telah membuat pada ladder diagram di GSWorks 2-nya, latihan 8-nya. Oke, langsung saja kita ke tahap wiring. Sebelum itu di sini nanti kita akan memakai 4 input ya, ataupun 4 push button, dan juga akan memakai 2 aktuator ataupun output, di mana memakai kontaktor 1 dan kontaktor 2. Kontaktor 1 ini diibaratkan sebagai conveyor 1, lalu untuk kontaktor 2 diibaratkan sebagai conveyor 2. Oke, langsung saja. Seperti biasa kita hubungkan bagian fs pada plus 24 ohm. Lalu kita hubungkan juga ohm satunya pada negatif 24 ohm atau tegangan rendah DC. Kita jumper pada switch button atau push buttonnya menggunakan 4 input. Input atau 4 tombol.
bagian-bagian dari X0, X1, X2, dan X3. X0 kita hubungkan pada switch button 1 normally open sebagai tombol start. Lalu X1 kita sambungkan pada switch button 2 normally close sebagai tombol stop. Lalu kita hubungkan X2 pada switch button 3 normally open juga sebagai sensor 1. Sensor 1 dia memakai 8. Lalu untuk X3-nya kita sambungkan pada switch button 4 sebagai sensor 2 normally close. Lalu kita hubungkan untuk bagian outputnya atau keluarannya. Kita memakai 2 output atau 2 aktuator. Lalu kita hubungkan pada coil negatif 24 volt. Lalu Y1 hubungan juga pada coil di kolom relay yang kedua negatif 24 volt. Lalu untuk coil yang positifnya atau plus 24 voltnya kita jumper pada SS untuk mengambil tegangan pada power supply yang plus 24 volt. Lalu untuk bagian tegangan tingginya atau 220 voltnya kita hubungkan dari L kita hubungkan pada bagian relay agar sambungan-sambungan yang di bawahnya terdapat arus. Lalu pada relay kolom yang kedua juga perlu arus juga, maka kita jumper dari kolom relay yang pertama. Lalu untuk kontaktor yang pertamanya atau conveyor yang pertamanya, untuk bagian A1 atau bagian input dari kontaktor 1 ataupun conveyor 1 kita hubungkan pada kolom relay yang pertama normally open. Begitupun pada kontaktor yang kedua atau conveyor 2. Untuk keluarannya sendiri seperti biasa kita hubungkan pada tegangan rendah negatif 220 volt. Begitupun pada kontaktor 2-nya atau conveyor 2-nya kita gambar saja. Oke, untuk pemasangan sudah selesai, dan untuk penghubung arus ke PLC juga sudah dihubungkan. Langsung saja kita nyalakan. Baik, sekarang kita ke tahap pengujian ya. Setelah wiring semuanya terpasang, kita sudah mengaktifkan LCD-nya, aktifkan power supply, dan aktifkan arus yang mengarah ke PLC-nya juga. Pada instruksi ketika kita mengaktifkan tombol start atau di sini itu sebagai switch button 1, dia akan mengaktifkan conveyor 1. Conveyor 1 ini membawa barang dari ujung yang satu ke ujung yang lain. Kita tekan, oke, aktif. Setelah itu, ketika conveyor 1 ini sudah bergerak sampai ke ujung, akan mengenai sensor 1. Sensor 1 ini diibaratkan sebagai switch button 3 karena kita tidak memakai sensor di sini. Jadi diwakili oleh tombol switch button 3. Oke. Di sini juga terlihat ya antara conveyor 1 dan conveyor 2. Ketika conveyor 2 aktif, conveyor 1 akan mati. Artinya si barang ini sudah berpindah atau part ini sudah berpindah dari conveyor yang satu dan ke conveyor yang lain. Artinya ketika conveyor 2 menyala, conveyor 1 akan mati. Oke, baik. Setelah itu conveyor 2 aktif, lalu bergerak melanjutkan membawa barang dari ujung yang satu ke ujung yang lain. Ketika mencapai ujungnya lagi, si conveyor 2 ini dia akan mengenai sensor 2 yang diibaratkan di sini sebagai switch button 4. Ketika sudah mencapai ujung dari conveyor 2, conveyor 2 akan mati. Oke. Kita coba lagi ya dari awal. Aktifkan switch button 1 untuk menggerakkan conveyor 1. Lalu mengaktifkan switch button 3 atau sensor 1 untuk mengaktifkan conveyor 2 ya.
Nah, kalau misalkan kita di sini kan conveyor 2 yang aktif atau kontaktor 2 yang aktif. Ketika mematikan dari switch button 4-nya saja, dia hanya mematikan conveyor 2-nya saja. Namun kita juga bisa mematikan dari push button yang awalnya, ataupun kalau misalkan di sini sistemnya bukan sistem bergantian, si conveyor ini atau kontaktor ini, dia bisa dimatikan juga menggunakan switch button 2. Artinya mematikan kedua-duanya. Kita coba. Oke. Sudah teruji juga. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.